Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah, masalah amar ma'ruf nahi mungkar adalah masalah yang agung. Tidak setiap orang boleh membicarakannya. Karena kalau orang tidak faham tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan bisa menimbulkan kekacauan di tengah umat. Dan orangnya bisa terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Bid'ah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ada syarat-syarat yang sudah kita kemukakan terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan kita masih ingat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, pelaku amar ma'ruf nahi mungkar punya keahlian dan punya kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, bahwa ma'ruf yang diperintahkan untuk dikerjakan adalah ma'ruf dalam pengertian syar'i, ma'ruf menurut syariat. Dan kemungkaran yang diingkari adalah kemungkaran menurut syariat, bukan menurut pendapat pribadi. Terus yang keempat apa? Mengetahui kondisi orang yang disuruh berbuat ma'ruf dan orang yang diingkari kemungkarannya. Sehingga bagaimana caranya itu akan difahami. Karena orang berbeda-beda kondisinya dalam berbuat ma'ruf dan berbeda-beda kondisinya dalam berbuat kemungkaran. Kemudian yang keberapa? Kelima. Kelima betul. Yang kelima, apa yang kelima? Yang kelima, kemungkaran yang diingkari itu terlihat jelas. Jadi tidak ngintip-intip. Orang sebenarnya kemungkarannya tersembunyi, tapi diintip-intip sehingga kelihatan. Jadi kemungkaran yang diingkari itu yang terlihat nyata oleh mata, baru diingkari. Kemudian yang keenam, sesuai dengan kemampuan. Terus yang ketujuh, kemungkaran yang diingkari, pengingkaran terhadap kemungkaran tidak menimbulkan
kemungkaran yang sama atau justru lebih besar. Nah, itu beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melakukan ingkarul mungkar. Kemudian dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tergantung kemampuan. Yang pertama dengan tangan. Kalau seseorang mampu melakukan ingkarul mungkar dengan tangan, maka dia harus melakukannya. Tapi kemampuan yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan dalam arti menurut syariat. Menurut syariat dia mampu, bukan menurut hawa nafsu. Bukan karena fisiknya kuat, lalu menurut pikiran dia berkewajiban untuk melakukan ingkarul mungkar dengan tangan. Padahal menurut syariat sesungguhnya bukan wewenang dia. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu melakukan ingkarul mungkar dengan tangan, maka dengan lisan. Dan kita sudah jelaskan bahwa ingkarul mungkar dengan lisan itu ada beberapa marotib. Yang sudah kita jelaskan adalah peringkat pertama dan peringkat kedua. Kalau nggak salah begitu. Jadi mengingkari kemungkaran dengan lisan peringkat yang pertama adalah memberikan penjelasan tentang kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Apa hukumnya? Jadi dijelaskan ini adalah perkara haram. Kamu harus tinggalkan, dalilnya ini. Dengan cara yang lemah lembut. Jadi menjelaskan tentang hukum kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang dengan lemah lembut. Bahwa ini adalah haram misalnya berdasarkan dalil. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu manakala Mu'adz sepulang dari perjalanan pulangnya kemudian bersujud kepada Nabi SAW karena yang dilihat oleh Mu'adz orang-orang ahlul kitab itu bersujud kepada pemimpin-pemimpinnya. Mu'adz merasa bahwa kalau kami bersujud kepada Nabi itu lebih layak. Akhirnya dilarang oleh Nabi, dicegah keinginan Mu'adz dengan mengatakan fala taf'alu, jangan engkau lakukan. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha ila akhiril hadits. Karena sesungguhnya sekiranya aku perintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang selain Allah, niscaya aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Tapi kan Rasulullah tidak memerintahkan. Hatta orang perempuan pun tidak diperintahkan untuk bersujud kepada suaminya. Tapi ini menjelaskan tentang hak suami yang besar yang harus ditaati oleh istrinya selama tidak dalam maksiat kepada Allah. Ini yang pertama, mengingkari dengan lisan dalam arti menjelaskan hukum pelanggaran yang dilakukan dengan dalilnya, tapi dengan cara yang lemah lembut. Yang kedua, dengan memberikan nasihat. Nasihat yang menyentuh. Jadi cara yang kedua adalah dengan memberikan mau'izah, memberikan nasihat, mengingatkan bahwa ini tidak boleh, kalau dilakukan akibatnya seperti ini dan seterusnya. Yang intinya bagaimana bisa menyentuh hati orang yang sedang melakukan pelanggaran. Itu
Seperti ketika Nabi menegur Abu Mas'ud Al-Badri, seorang sahabat Rasulullah SAW, seorang Ansor yang mengikuti Bai'at Aqabah yang kedua. Sebelum Nabi berhijrah, itu didahului dengan ada Bai'at Aqabah pertama dan kedua. Lah ini Abu Mas'ud Al-Badri itu ikut Bai'at Aqabah yang kedua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut Al-Badri karena beliau tinggalnya di dekat daerah Badar, sehingga disebut sebagai Al-Badri. Namanya Uqbah bin Amr, Uqbah ibnu Amr radhiyallahu anhu. Beliau pernah memukul budaknya dengan cambuk. Terlihat oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, "I'lam Aba Mas'ud annallaha aqdar alaika minka ala hadzal ghulam." Wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah itu lebih mampu berbuat kepadamu daripada perbuatanmu kepada budakmu ini. Jadi mengingatkan, ini tidak layak dilakukan oleh seorang kepada budaknya, meskipun dia budak, tapi tidak boleh diperlakukan seperti itu. Dengan diingatkan nasihat itu menyentuh, Allah lebih berkuasa, lebih mampu untuk berbuat hal yang sama kepadamu dibandingkan apa yang engkau lakukan kepada budakmu. Akhirnya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya sejak itu tidak lagi pernah memukul budak. Jadi berhenti, yang diingatkan sahabat. Sahabat itu kalau diingatkan langsung iya. Dan mengingatkan Nabi, kalau kita sekarang itu enggak seperti itu, masih pikir-pikir. Masih terbawa oleh emosi, oleh hawa nafsu sehingga tidak langsung diterima. Nah ini yang sudah kita jelaskan pada berapa bulan yang lalu. Jadi sudah berapa bulan, kita liburnya 2 bulan ya. Libur 2 bulan kalau nggak salah atau 3 bulan. Baru ketemu lagi, alhamdulillah ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut bahwa al-muallif rahimahullah menjelaskan thalithuha, peringkat ingkarul munkar dengan lisan yang ketiga. Yang pertama, menjelaskan hukum dengan lemah lembut. Yang kedua, memberikan nasihat dan memberikan peringatan yang bisa menyentuh. Dan yang ketiga, an-nahyu 'anil mukhalafah ma'al ighladhi wat ta'nifi fil qaul. Kurang lebih artinya begini, mencegah kemungkaran atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, tapi disertai dengan bahasa yang tegas, bahasa yang keras. Jadi bahasanya sekarang bahasa larangan tapi dengan keras. Dan ini dilakukan pada saat pelaku pelanggaran tidak mempan, dinasehati dengan cara yang lemah lembut, difahamkan bahwa ini perbuatan haram, dan dinasehati dengan nasihat yang menyentuh sekalipun dia tidak bergeming. Artinya tetap melakukan kemungkaran yang dilakukannya. Maka pada saat itu ya perlu dicegah dengan sedikit bentakan atau sedikit bahasa yang keras. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada
kaumnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 67. Al-Anbiya 67. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah, celaka kamu dan apa yang kamu sembah selain dari Allah. Afala ta'qilun, apa kamu tidak menggunakan akal? Ini bahasa yang keras. Celaka kamu dan apa yang kamu sembah selain dari Allah. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Wa minas sunnah ma jaa fis sahihain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanatan faqala lahu irkabha. Dalam sunnah, di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sesungguhnya Nabi SAW suatu hari melihat seseorang menuntun onta. Onta itu adalah onta untuk korban. Onta itu adalah onta untuk korban. Dituntun ontanya. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, memerintahkan, naikilah, naiki onta itu. Faqala ya Rasulullah innaha badanah. Orang itu menjawab, ya Rasulullah, onta ini adalah onta untuk korban. Rasulullah mengulangi perintahnya sampai 3 atau 4 kali. Irkabha, naikilah onta itu. Rasulullah SAW menggunakan bahasa yang keras. Wailak, celaka kamu. Atau waihak, celaka kamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi orang itu menjelaskan kepada Nabi, ini onta yang disediakan untuk korban. Nabi sudah tahu, karena ada tanda biasanya di Arab itu, onta yang digunakan untuk korban itu ditandai. Dikasih kalung atau ikat. Nabi sudah tahu. Nabi mengulangi perintahnya sampai 3 atau 4 kali, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa onta yang dipersiapkan untuk korban itu tidak dilarang untuk dinaiki. Ini pelajaran dari Nabi SAW, karena mungkin banyak orang yang beranggapan itu tidak boleh, maka diperintahkan oleh Nabi untuk menaikinya. Ini penjelasan bahwa tidak haram hukumnya menaiki onta yang dipersiapkan untuk dikorbankan, untuk disembelih sebagai korban. Nah, banyak orang yang punya keyakinan seperti itu mungkin. Lah ini ingin diingkari oleh Nabi SAW, keyakinan banyak orang yang demikian. Maka Rasulullah SAW perintahkan irkabha, naikilah. Dan Nabi tentu tahu tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Apalagi sekarang banyak orang yang punya keyakinan seperti itu. Sapi mau dijadikan korban, misalnya nggak boleh digunakan untuk kerja, nggak boleh digunakan. Ya kalau dijaga, jangan sampai menjadi kurus, dipelihara boleh. Digunakan untuk kerja pun supaya supaya kesehatannya terjaga, kan tidak masalah, dinaiki pun tidak masalah. Jadi tidak sampai ada keyakinan-keyakinan yang batil. Ini yang ketiga. Rabi'uha, yang keempat, peringkat ingkarul munkar dengan lisan yang keempat. An-nahyu 'anil mukhalafah ma'at takhwifi wat tahdid. Jadi dengan menakut-nakuti orang melakukan pelanggaran, penyimpangan, perkara haram, perkara menyimpang, kemudian kita cegah dia dari perbuatan menyimpangnya, tapi dengan menakut-nakuti dan dengan memberikan ancaman. Kapan itu dilakukan? Ya ketika uslub-uslub 3 yang di muka itu sudah tidak mempan.
dengan penjelasan yang lemah lembut, halus saja, tidak ada pengaruh. Dinasehati dengan bahasa yang bermacam-macam bahasa sehingga menyentuh juga tidak berpengaruh. Digunakan bahasa yang keras itu juga tidak berpengaruh. Yang terakhir adalah dengan cara menakut-nakuti, dengan memberikan ancaman. Ancamannya kalau kamu tetap melakukan ini, saya akan nggak akan saya kasih uang jajan. Jadi begitu kalau ke anaknya, kalau kamu seperti itu, awas lo, nanti tanganmu tak ikat, misalnya. Jadi bisa itu dilakukan untuk anaknya sendiri. Kalau orang lain ya nggak bisa itu, orang lain kan nggak ada hubungannya apa-apa. Jadi dengan tindakan ancaman. Lah setelah cara ini tidak berguna dan tidak memberikan pengaruh apa-apa, ya dilakukan tindakan sesuai dengan apa yang diancamkan. Qala al-Uqbani rahimahullah. Uqbani ini namanya Muhammad ibnu Ahmad ibnul Hasan al-Uqbani at-Tilmisani, dari Tilmisan, ya, dari Tilmisan. Beliau disebutkan sebagai alim faqih, ahli fikih maliki. Madhabnya adalah madhab maliki. Adib, dan seorang yang ahli berbahasa Arab. Wa imam, dan beliau seorang imam. Syekhu ulama Tilmisan, jadi seorang syekh di antara ulama wilayah namanya Tilmisan. Beliau rahimahullah mengatakan, saya terjemahkan secara singkat saja dan maknanya saja. Az-zajru wat ta'nib wal ighladu bil qawli wat taqri'u bil lisan wasyiddatu fit tahdid wa hajunil khitab fil inkar, dengan melakukan teguran, dengan bahasa yang keras. Bahasanya itu seakan-akan merupakan bahasa penyerangan dan menggunakan ancaman yang keras di dalam mengingkari kemungkaran. Ini dilakukan kepada siapa? Dzalika fi man la yanfa'u fihi wa'dhun wa la yanja'u fi sya'nihi tahdhirun birifqin. Itu dilakukan kepada orang yang nasihat sudah tidak berguna. Peringatan dengan lemah lembut sudah tidak bermanfaat. Ketika kita menampakkan menampakkan ketidaksenangan terhadap perbuatannya yang menyimpang, itu pun tidak berguna. Maka caranya yang terakhir adalah dengan menakut-nakuti, dengan memberikan ancaman supaya dia meninggalkan perbuatan yang haram tersebut, perbuatan yang terlarang tersebut. Misalnya tadi, dengan mengatakan kalau kamu tidak berhenti, maka akan saya laporkan kamu kepada polisi misalnya. Maka akan kena hukuman kamu, akan saya iqab, saya akan laporkan kepada yang berwenang. Dan cara-cara lain yang intinya adalah ancaman. Kamu jelas melakukan pelanggaran ini, maka kalau tidak berhenti, udah kita angkat saja masalah ini. Supaya kamu dipanggil oleh polisi. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita melakukan caci maki yang kotor. Jangan sampai kita sebagai muslim, sebagai mukmin mengeluarkan kata cacian yang kotor. Kata cercaan kepada dia yang sebenarnya dia juga tidak memiliki sifat yang seperti kita katakan. Misalnya sampai mengeluarkan kata-kata
cercaan yang kotor. Apa bedanya kamu dengan babi? Padahal dia tidak punya sifat-sifat seperti anjing atau seperti babi. Ya dia manusia. Tapi hanya perlu untuk dilakukan ancaman kepada dia. Lah kalau itu pas kebetulan anak kita bilangin seperti itu, nanti akan ditiru kata-kata kita oleh anak kita. Jadi yang penting jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Jangan sampai mengeluarkan cercaan dan makian yang tidak baik. Dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, ini terkait dengan sholat jamaah. Laqad hamamtu an amura bis shalah fatuqam. Saya ingin sekali untuk memerintahkan untuk sholat, kemudian sholat itu diiqamah. Dilaksanakan iqamatus shalah. Allahu Akbar, sampai akhirnya qad qamatis shalah. Kemudian dilaksanakan sholat jamaah. Aku kemudian pergi ke belakang, thumma ukhalif ila manazili qaumin la yashhaduna as-shalah, fa uharriq alaihim. Lalu saya pergi ke belakang, ke rumah-rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Ini ancaman dari Nabi. Tidak dilaksanakan. Tapi ini ancaman keras dari Nabi SAW. Kalau tidak mau sholat jamaah, bakar rumahnya. Qala Ibnu Farhun rahimahullah mengatakan wa faidatu qawlihi laqad hamamtu. Di sabda Rasulullah SAW, laqad hamamtu, sungguh aku punya keinginan besar. Ini ada taqdimul wa'id, kat-tahdid alal uqubah. Didahulukan ancaman daripada hukumannya. Ancamannya sungguh-sungguh saya ingin membakar rumah kalian. Ini ancamannya. Hukumannya apa? Hukumannya bakar rumah. Ancamannya sungguh saya ingin membakar rumah. Lah ancaman ini didahulukan daripada hukumannya. Sebelum melakukan hukuman, didahului dengan ancaman. Maksudnya, kata Ibnu Farhun, li'annal mafsadah idza irtafa'at wa indafa'at bil akhaffi min az-zawajir lam ya'dil ilal a'la. Lam ya'dul ilal a'la. Karena sebuah mafsadah, sebuah kerusakan, kalau sudah lenyap kerusakannya, sudah tidak ada lagi kerusakannya, dengan cara yang lebih ringan, artinya dengan ancaman yang lebih ringan, maka tidak perlu lagi dengan sesuatu yang lebih berat. Jadi kita pergunakan skala yang lebih ringan dulu, kemudian meningkat dan akhirnya kalau tidak ya dilakukan tindakan. Tapi kalau itu sudah bermanfaat, tidak diperlukan lagi dengan cara-cara yang terakhir, tapi dengan cara-cara yang lebih ringan daripada itu. Rasulullah kan hanya bersabda, laqad hamamtu, sungguh saya ingin sekali dilaksanakan sholat, lalu saya pergi ke belakang melihat orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Hanya dengan kalimat itu, maka kemudian para sahabat bersegera menuju sholat jamaah. Dan ini menunjukkan, merupakan dalil bagi sebagian ulama bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Wa fis sahihaini aidan, juga tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Talib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau bersama Az-Zubair dan Al-Miqdad Ibnul Aswad diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengejar seorang perempuan yang membawa surat titipan dari seorang sahabat yang mulia namanya Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Diperintahkan oleh Nabi supaya Ali, Az-Zubair dan Al-Miqdad ngejar seorang perempuan yang membawa surat rahasia titipan dari Hatib Ibni Abi Balta'ah. Kenapa? Karena Nabi mau melakukan penyerangan ke kota Mekah. Hatib punya keluarga. Supaya keluarganya aman, titip surat supaya orang Quraisy itu menjaga keluarganya. Jangan sampai mengalami bahaya. Karena keluarganya Hatib itu punya persekutuan dengan orang-orang Quraisy. Jadi harapannya mereka akan dilindungi dan tidak akan mengalami bencana. Tapi ini kan pembocoran rahasia terhadap sesuatu yang oleh Nabi tidak diberitahukan kepada siapa saja. Kecuali kepada para sahabatnya bahwa akan melakukan penyerangan ke kota Mekah. Ternyata Hatib ingin memberitahu kepada orang-orang kafir Quraisy melalui surat yang dititipkan kepada seorang perempuan. Wa fihi, di dalam peristiwa itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Fantalaqna ta'ada bina khailuna hatta intahaina ila raudhah." Lalu kami berangkat. Setelah diutus Rasulullah, kami berangkat. Kuda-kuda kami berlari sampai akhirnya mencapai wilayah yang disebut Raudhah Khakh. Raudhah Khakh. Raudhah Khakh ini letaknya antara Madinah dan Mekah. Tapi masih lebih dekat ke Madinah. Ternyata kami menemukan fa'idha nahnu bidza'inah. Kami menemukan seorang perempuan. Faqulna, ini singkatnya, demikian diceritakan oleh Ali, akhriji al-kitab. Mana suratnya? Keluarkan suratnya. Begitu kata Ali bin Abi Thalib. Faqalat ma ma'i min kitabin. Saya tidak membawa satu surat apapun. Kata perempuan itu. Kan harus dirahasiakan. Jadi mengatakan saya tidak membawa satu surat apapun. Faqulna, maka kami, Ali bin Abi Thalib, Zubair dan Miqdad berkata, la tukhrijinnal kitaba aw la nulqiyanna thiyab. Kalau kamu enggak berikan surat itu, ya, keluarkan surat itu, atau kalau tidak kami lepas bajumu. Diancam begitu, ya diancam dengan ancaman. Kalau kamu enggak mau mengeluarkan surat itu, maka akan kami telanjangi kamu. Akan kami lepas pakaianmu sebagai ancaman. Kan perempuan kalau digitukan kan akan takut itu. Fa akhrajathu min iqasiha. Lalu perempuan itu mengeluarkan surat tersebut dari gelungan rambutnya. Dari rambutnya yang dipintal. Nah itu kata Ibnu Farhun rahimahullah, cara yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib dan dua sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum, supaya perempuan itu mengeluarkan surat itu minas siyasah syar'iyah, termasuk siyasah syar'iyah, tata cara siasat yang sesuai dengan syariat, yaitu mengancam dan menakut-nakuti. Mengancam dan
menakut-nakuti. Enggak ada ancaman yang lebih besar bagi perempuan kecuali seperti itu. Mungkin kalau ancamannya dipukul tetap tidak akan membuka rahasianya. Tapi ketika diancam dengan sesuatu yang aib, itu ternyata ketakutan. Ya, betul. Mungkin itu saja dulu. Nanti setelah adzan kalau mau ada tanya jawab, silahkan tanya jawab. Kalau tidak ada ya nanti kita tutup. Sampai di sini aja dulu. Enggak usah banyak-banyak ya. Yang penting faham. Jadi silahkan. Fadhol. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang pertama, bagi yang mampu, maka dia mengingkari kemungkaran dengan tangan. Dan mampu yang dimaksudkan di sini adalah mampu menurut ketetapan syariat. Bukan mampu menurut ketetapan hawa nafsu. Dilihat dari ukuran fisik atau ukuran banyak, itu tidak, tapi berdasarkan ketetapan syariat. Yang kedua, kalau tidak mampu maka melakukan ingkarul mungkar dengan lisan. Dan dengan lisan itu ada beberapa peringkat, ada 4 peringkat yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang hukumnya dengan cara yang lemah lembut. Yang kedua, mengingatkan dengan disertai nasihat-nasihat yang menyentuh. Dan kalau itu tidak bermanfaat atau tidak menimbulkan efek jera kepada yang bersangkutan, maka dilakukan dengan bahasa yang lebih keras, dengan bahasa yang lebih tegas, kata-katanya keras. Dan kalau tidak berefek juga, maka disertai dengan ancaman dan menakut-nakuti. Seperti contoh-contoh yang sudah kita sebutkan. Barangkali ada yang kurang jelas. Intinya masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah masalah yang mulia, punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam, tapi ini tidak menjadi kewenangan setiap orang untuk berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, karena ada ketentuan-ketentuan di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di samping harus memahami apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar. Jadi ada yang wajib, wajib itu sendiri bertingkat-tingkat. Kemudian yang mungkar itu ada yang haram, ada yang makruh. Yang haram itu sendiri juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Ada misalnya zina itu adalah kemungkaran, itu inti kemungkaran yang besar. Kemudian ada juga perkara-perkara haram yang menjadi wasilah menuju perzinaan. Mulai dari melihat dan seterusnya. Itu juga kemungkaran yang haram untuk dilakukan. Tapi caranya tentu berbeda-beda. Ketika kita amar ma'ruf terhadap ma'ruf yang wajib seperti sholat, tauhid, sholat, kemudian kewajiban-kewajiban yang di bawah itu masing-masing ada tata caranya dan orang harus paham tentang kondisi pelaku daripada kemungkaran. Pelaku daripada orang yang kita ingin suruh berbuat perkara ma'ruf. Begitu juga kemungkaran. Kemungkaran ada yang haram, apakah kemungkarannya tidak sholat, apakah kemungkarannya melakukan kemusyrikan, apakah kemungkarannya itu minum khamr, atau berzina, atau melakukan perbuatan-perbuatan haram yang lainnya. Nanti orang harus paham tingkat kemungkaran yang dilakukannya itu masuk kategori yang mana. Dan bagaimana caranya harus melihat kondisi orang yang bersangkutan. Tentu beda antara pelaku kemungkaran yang dia sebagai orang yang terhormat di tengah masyarakat atau sebagai orang biasa.
Tentu berbeda cara untuk melakukan ingkarul mungkar. Begitu juga ketika kemungkaran itu dilakukan oleh orang yang punya jabatan, berbeda caranya dengan orang yang tidak punya jabatan. Berbeda caranya ketika yang melakukan kemungkaran itu adalah keluarga kita, anak kita, dan seterusnya. Masing-masing ada tata caranya. Kemudian juga ada syarat-syarat yang harus kita penuhi syarat-syarat tersebut. Sehingga dengan demikian kesimpulannya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak setiap orang boleh berbicara secara bebas. Itu seperti halnya ketika kita berbicara tentang takfir, pengkafiran kepada orang-orang, itu bukan kewenangan setiap orang untuk berbicara tentang itu, tapi bagi orang-orang yang berilmu saja. Apalagi sudah vonis, ya, apalagi sudah vonis kepada orang tertentu, maka itu adalah kewenangan orang yang punya ilmu dan yang mengerti tentang itu. Tidak setiap orang berhak untuk berbicara seperti itu. Demikian juga masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada hal yang kurang jelas, kita persilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.